Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Di antara bentuk kesesatan Syiah Rafidhah adalah perbuatannya yang mencela bahkan menghina Aisyah radhiyallahu anha dengan perkataan atau perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Padahal Aisyah radhiyallahu anha merupakan Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan merupakan istri yang paling dicintainya. Lantas, apa saja kemuliaan yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anha sehingga orang lain tidak berhak untuk mencela atau menghinanya? Mari kita simak pembahasan berikut. Nama dan keturunan. Nama beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar Abdillah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisyah at-Taimiyah al-Makkiyah. Ayahnya adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Amirul Mukminin yang mempunyai kemuliaan yang agung dalam Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar." Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Dan ibunya adalah salah satu seorang pemuka sahabiah, yaitu Ummu Ruman binti Amir, seorang sahabiah yang mempersembahkan pengorbanan yang amat banyak bagi kemaslahatan agama Islam. Beliau lahir dalam masa Islam dan dilahirkan oleh orang tua yang mulia dan beriman kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ketika aku mulai bisa mengenal orang tuaku, kudapati mereka telah memeluk Islam." Syiar A'lamin Nubala 2139, Sirah Sahabiah Pustaka As-Sunnah. Celaan Syiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di antara bentuk makar Syiah untuk menjatuhkan Islam adalah dengan mencela dan menghina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena dengan mencelanya, hilanglah seperempat syariat Islam yang dibawanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Hakim Abu Abdillah berkata, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha seperempat syariat. Hal inilah yang coba diupayakan oleh Syiah untuk menghancurkan Islam. Ketika seorang muslim tidak memuliakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka semua hadis yang diriwayatkannya akan tertolak dan tidak akan dijadikan pedoman dalam syariat Islam. Di antara bentuk celaan Syiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai akhlak dan perangai yang buruk. Hal ini tertulis di bukunya Ali bin Ibrahim Al-Qumi di dalam tafsirnya 2192. Dalam buku itu disebutkan bahwa perangai istri Nabi sangatlah buruk dan tidak berakhlak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia karena diracuni oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam Tafsirul Iyasi 1200, karya Muhammad bin Mahmud bin Iyasi disebutkan bahwa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal adalah karena diracun oleh Aisyah dan Hafsah. Istri-istri Nabi adalah pelacur, dinukilkan secara dusta di dalam kitab Ikhtiar Ma'rifatur Rijal, karya Atusi halaman 57 hingga 60. Bahwa Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada Aisyah, "Kamu tak lain adalah seorang pelacur dari 9 pelacur yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha adalah ibu dari syaitan. Dikatakan oleh Bayadi di dalam kitabnya As-Siratal Mustaqim 3135 dan 161 bahwa Aisyah digelari Ummu Asyurur atau ibu kejelekan dan Ummu Asyaiton, ibunya setan. Dikutip dari Buletin Islam Al-Ilmu edisi 30-1-2-1425.
Lihatlah kedustaan kaum Syiah, bagaimana keji dan kejamnya Syiah saat mencela Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan Ummul Mukminin, yang bahkan namanya disucikan oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut, lihatlah bagaimana keutamaan-keutamaan dan kemuliaan Aisyah di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Keutamaan dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah menggambarkan keutamaannya layaknya sarit, bubur daging dan roti yang merupakan makanan paling utama dan kebanggaan bangsa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari 5-2067 dan Muslim 2431. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha lainnya. 1. Aisyah adalah wanita satu-satunya yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan masih gadis. Aisyah mengatakan, aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia. Lihat Al-Hujjah fi Bayan Mahajjah 2-398. 2. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah berdasarkan wahyu Allah. Engkau ditampakkan padaku dalam mimpi selama 3 malam. Seorang malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih. Lalu malaikat itu berkata, ini adalah istrimu. Maka aku menyingkap wajahmu dan ternyata engkau. Lalu kukatakan, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti dia akan menjalankannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3682 dan Muslim nomor 6436. Maktabah Syamilah. 3. Malaikat Jibril menyampaikan salam untuk Aisyah. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, Abu Salamah berkata, sesungguhnya malaikat Jibril mengucapkan salam kepadamu. Aisyah berkata, lalu aku menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullah. Hadis riwayat Bukhari 3045, hadis riwayat Muslim 6454, Maktabah Syamilah. 4. Wahyu turun ketika Rasulullah bersama Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepadaku ketika aku sedang berada di selimut salah seorang di antara kalian selain Aisyah. Hadis riwayat Bukhari 3564, Maktabah Syamilah. Kesaksian para sahabat akan keutamaan dan keilmuan Aisyah. Az-Zuhri berkata, kalau ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh perempuan, pasti ilmu Aisyah lebih banyak. Urwah bin Zubair berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mengerti tentang fikih, dunia pengobatan dan tentang syair daripada Aisyah. Tabaqat Ibnu Sa'ad 7-39-56, Sirah Sahabiyah, Pustaka As-Sunnah. Abu Musa Al-Ash'ari berkata, setiap kali kami para sahabat Rasulullah mendapat kesulitan tentang suatu hadis, kami selalu bertanya kepada Aisyah, maka kami akan mendapatkan pengetahuan darinya. Hadis riwayat Tirmizi 3883. Dia berkata, hadis Hasan Sahih Gharib. Masruq pernah ditanya,
apakah Aisyah pandai dalam ilmu waris? Dia menjawab, demi Allah, aku melihat para pemuka sahabat Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang ilmu waris. Min Akhlaqil Ulama halaman 61. Hadis di atas adalah segelintir dan keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah untuk membantah Syiah. Masih banyak hal yang perlu kita ketahui dari pribadi Aisyah radhiyallahu anha, baik dari segi akhlak, kezuhudan, kecerdasan, amal ibadah, dan lainnya. Sehingga semakin sempitlah celah-celah untuk kedustaan padanya, dan semakin besarlah kecintaan kita kepadanya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.